Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jasad bayi ditemukan dalam tas sekolah di Grobogan. Diduga bayi malang ini hasil hubungan terlarang dari siswi sebuah sekolah. Evakuasi sapi yang tercebur ke sumur di Klaten berlangsung dramatis. Sampai-sampai tali putus saat menarik sapi. Kami juga akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai selatan dari atas Puncak Sagara di Kebumen. Diduga karena rem tidak berfungsi, sebuah truk box menghantam sepeda motor di Jalan Lingkar Salatiga di Simpang 4 Salib Putih. Truk meluncur tidak terkendali sehingga akhirnya terguling. Video amatir merekam sesaat setelah truk box menghantam sepeda motor lalu terguling di Jalan Lingkar Salatiga. Kecelakaan terjadi saat truk box melaju dari arah Yogyakarta menuju Demak. Saat melewati jalan turunan tajam, sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga meluncur deras dan menghantam sepeda motor di depannya. Akibatnya pengendara motor mengalami patah kaki, sedangkan sopir truk mengalami luka-luka sehingga langsung dievakuasi ke RSUD Salatiga. Truk baru terhenti setelah terguling dan menutup ruas jalan Semarang Solo. Dugaan awal rem truk gagal rem sehingga tidak terkendali saat melewati jalanan turun. 500 mendekati TKP mengalami gangguan fungsi rem, kemudian menabrak hingga median jalan, menyeberang, kemudian bersama dengan itu ada kendaraan Vario yang berjalan dari arah Semarang menuju Cebongan Salatiga. Karena jarak terlalu dekat, tidak bisa menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Fenomena api muncul dari area persawahan di Desa Manggarmas, Grobogan. Area persawahan ini pernah dibor oleh pihak Pertamina tahun 1990 lalu, namun tidak ditemukan sumber gas. Sumur jerugi. Dugi gua ngablok kok jeruk ya. Kemunculan api dari sebuah lubang di tengah sawah milik Muzakir di Desa Manggarmas, Kecamatan Gorong, Grobogan, menggemparkan warga. Apalagi selama sepekan api tak kunjung padam. Polisi memasang garis polisi untuk mencegah warga mendekat. Api pertama kali muncul saat Muzakir menguruk lahan seluas setengah hektar untuk persiapan menanam. Pada tahun 1990 lalu, Pertamina pernah mengebor sawah Muzakir untuk mencari sumber gas. Namun saat itu pihak Pertamina belum menemukan sumber gas, sehingga pengeboran tidak dilanjutkan. Kini Muzakir dihantui rasa khawatir karena ia terancam tidak bisa menanam jika api tak padam. Ini kok muncul ada apinya waktu ketahuan saya waktu hari Sabtu sore. Sebetulnya ya khawatir nantinya kalau dia amblong-blong lah, saya akan kehilangan sumber rezeki. Api baru padam pada hari Jumat pekan lalu, namun pemilik sawah belum berani melanjutkan persiapan untuk menanam. Pemerintah Kabupaten Grobogan akan melaporkan fenomena ini ke Kementerian SDM untuk diteliti lebih lanjut. Saya belum mendapat laporan juga, tetapi kalau saya ngecek ke lapangan dari mungkin yang didampingi asisten 2 ya, biar nanti dengan Dinas Pertanian, dan saya akan melaporkan kepada SDM Provinsi maupun Kementerian SDM, dan ini kita tindak lanjuti, mudah-mudahan juga dari Kementerian juga menuju ke lapangan tindak lanjuti juga. Fenomena kemunculan api di tengah sawah terjadi sepekan lalu saat pemilik menguruk sawah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Warga Krikilan di Kabupaten Sragen menggelar festival Jerami Purba dengan menampilkan berbagai hewan purba yang pernah hidup di kawasan tersebut. Festival sebagai bentuk syukur atas hasil panen sekaligus mengedukasi terkait hewan purba di masa lalu. Berbagai jenis hewan purba seperti kura-kura, kerbau, hingga buaya ditampilkan pada Festival Jerami Purba Sangiran di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Sragen.
semua binatang purba ini ditampilkan dalam ukuran besar. Binatang-binatang ini pernah hidup di masa lampau di wilayah ini. Festival menarik minat warga dan para pelajar untuk menyaksikan. Sejumlah guru mengaku festival ini sangat bagus untuk mendidik para pelajar terkait hewan-hewan yang pernah hidup di lingkungan tempat tinggal mereka saat ini. Sangat menarik, sangat iya Pak ya. Seandainya ingin bikin itu betapa sulit ya bagi anak-anak. Pak Manik ingin mencontoh gitu kan, sebetulnya dari SD itu ya juga disuruh gitu, bikin kerajinan-kerajinan dari barang-barang bekas. Tapi seperti bagus seperti ini. Berarti ini biar edukasi juga untuk anak-anak tentang manusia purba. Iya. Selain edukasi kehidupan di masa purba, festival juga sebagai wujud syukur warga atas hasil panen. Jerami yang biasa untuk pakan ternak juga bisa dimanfaatkan untuk memberi nilai tambah dalam pemberdayaan masyarakat. Karena ini adalah kaitannya dengan ketahanan pangan. Ini adalah wujud syukur daripada seluruh warga masyarakat Desa Krikilan habis panen. Ini salah satu bentuk upaya kita wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kaitannya dengan panen yang berlimpah. Kebanyakan jerami itu rata-rata hanya sebatas untuk pakan ternak dan sebagainya. Tapi ini bisa memberikan nilai lebih pemberdayaan masyarakat secara luas seperti itu. Selama festival ditampilkan sekitar 22 hasil kreasi warga yang seluruhnya terbuat dari jerami. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Keindahan alam Indonesia memang tak ada habisnya. Salah satunya wisata pantai selatan dari Puncak Bukit Hut, Wisata Sagara. Meski baru dibuka sejak 6 bulan lalu, ribuan pengunjung terus berdatangan untuk menikmati keindahan pantai. Deburan ombak di deretan pantai menjadi salah satu keindahan alam yang luar biasa. Nah, keindahan pantai selatan dari Puncak Bukit Hut Wisata Sagara di Desa Karangbolong, Kebumen membuat banyak pengunjung datang untuk menyaksikan lautan lepas dari ketinggian. Dari atas bukit, para pengunjung bisa melihat muara sungai Telomoyo, Bukit Samudra, Bukit Jengger, serta pepohonan rindang yang masih alami dan dihuni hewan kera liar Cina. Selain pemandangan yang indah, wisata juga menyediakan tempat penginapan serta berbagai tempat makan dengan menu khas Kebumen. Menikmati keindahan alam, dan di sini juga tersedia hotel Sagara View namanya, dan juga ada resto, ada UMKM yang ada di sekitaran sini. Mereka bisa menikmati makanan khas daerah Kebumen dan juga tentunya adalah keindahan-keindahan di sekitar Pantai Karangbolong. Dengan menyiapkan uang Rp20.000, para pengunjung bisa berwisata sambil menikmati Laut Samudra Hindia dengan deretan pantai selatan yang ada di Kebumen. Ya, di sini tuh bawah tuh banyak muara-muara, terus banyak dilihat dari sini juga ombaknya terlihat seperti kayak busa-busa gitu. Keren banget deh pokoknya. Semoga nanti juga kedepannya makin maju, makin bagus, indah lagi fasilitasnya. Meski baru dibuka sejak 6 bulan lalu, banyak pengunjung datang untuk berwisata. Di hari biasa jumlah pengunjung mulai 500 hingga 1.000 pengunjung, dan di akhir pekan bisa mencapai 2.000 hingga 5.000 pengunjung. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.